Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Ardian dan Ivana. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut gembira dalam perayaan kasih ini. Romosis yang terhormat, seluruh keluarga Ardian dan Ivana hendak mengantar mereka memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan kita kepadanya. Semoga kita pulih mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umatnya. Kita gunakan teks yang ada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kedua mempelai datang ke gereja dengan permohonan agar cinta kasih mereka berdua dikuduskan oleh Tuhan. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gerejanya. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan suci dan agung ini. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini, Ardian dan Ivana, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kuduskanlah cinta dan keinginan luhur mereka,
yang melandasi kera untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu pada hari ini. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi
menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 puyung. Yesus berkata kepada para pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana, Galilea, sebagai tanda yang pertama. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan para muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita berada di tempat ini sehat walafiat. Dan mari kita sedikit menggali apa yang kita dengar tadi. Saya kutip dari bacaan pertama, kalimat terakhir, bagaimanapun bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Memang
surat ini ditujukan seakan-akan di dunia ini hanya ada laki-laki gitu. Karena zaman itu memang begitu. Kalau di Injil ada cerita 5.000 orang, itu pun hanya yang dihitung hanya yang laki-laki, yang perempuan nggak dihitung. Zaman itu seperti itu. Seperti orang juga perempuan baru mempunyai hak pilih, itu kan belakangan saja. Dulu nggak punya hak pilih. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan kalau dibalik, kalau ini ditujukan kepada laki istri, berarti kasihlah suamimu seperti dirimu sendiri. Itu yang kita pegang sekarang. Saya ingat tadi pagi saya membaca surat dari Kartini. Ada yang tertarik dengan R.A. Kartini? Tahu toh dia? R.A. Kartini pada tahun 1899. Berarti berapa tahun yang lalu? 125 tahun yang lalu. Kartini yang baru berusia 20 tahun itu menulis begini, bahwa dia menulis untuk temannya yang di Belanda. Dan dia mengatakan apa? Kami di Jawa itu perempuan itu, jadi perempuan itu sengsara sekali gitu. Bahkan kalau kami berjalan itu kami tidak boleh jalan cepat-cepat, karena kalau kami jalan, jadi kami harus jalan seperti siput gitu, dia bilang. Karena kalau kami jalan cepat-cepat, kami dianggap kuda liar gitu. Jadi itu hati-hati sekarang perempuan kalau Anda lari, loncat-loncat, lari-lari, itu kalau zaman dulu disebutnya kuda liar gitu. Dan dia bertiga dengan adiknya itu akrab sekali, berusaha untuk keluar dari jebakan tradisi. Karena kalau dalam bahasa Jawa seperti dalam bahasa Sunda, seorang adik terhadap kakak itu harus halus bahasanya. Seorang kakak terhadap kakaknya juga harus halus bahasanya. Tapi Kartini berusaha untuk keluar dari jebakan tradisi itu. Lalu dia terhadap dua adiknya, dia bilang, kamu kalau ngomong sama saya nggak usah berbahasa halus, kita sama-sama aja gitu. Saudara-saudara, Kartini mewakili apa yang dirindukan banyak orang pada zaman itu dan sampai zaman sekarang juga. Kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan gitu. Tiga hal ini kan semua orang menginginkannya. Dan sampai hari ini banyak orang menderita karena ini. Banyak orang menderita karena ini. Bahkan sudah 125 tahun sesudah Kartini menulis surat itu. Kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan itu masih menjadi masalah. Juga dalam hidup berkeluarga. Ada banyak orang yang tapi kalau sekarang bedanya gini. Dulu kita mendengar apa yang disebut KDRT itu, asosiasinya KDRT itu adalah pelakunya laki-laki. Kalau sekarang, kalau kita mendengar KDRT, pelakunya udah sama-sama, nggak laki, nggak perempuan. Apakah itu kemajuan atau kemunduran saya nggak tahu. Tapi begitu kejadian sekarang. Kalau kita mendengar KDRT, tunggu dulu.
asosiasi lama itu sudah lewat. Karena bahkan banyak suami babak belur oleh istrinya gitu. Nggak percaya, enggak wae. Saya mah lihat buktinya. Gitu, saudara-saudara. Apa artinya Bapak Ibu? Memang ada seruan pegangan yang hebat dalam kehidupan berkeluarga, tetapi dalam kesemuanya itu menjadi sangat penting adalah pertanyaan ini. Sejauh mana kita mengenali partner? Sejauh mana kita mengenali pasangan? Itu jauh lebih penting daripada semua basa-basi tentang mengasihi, tentang menghormati, tentang kasih, tentang adat istiadat, tentang apapun. Pertanyaan yang paling penting dan mendasar dan berlaku terus, mau pada awal perkawinan, mau sampai menjelang kan bukan perkawinan kan nggak ada akhirnya, sampai menjelang, sampai waktu mengantar ke makam, istilahnya kalau begitu ya. Pertanyaannya sama, sejauh mana saya mengenal pasangan saya. Ada bahasa di antara kita, tidak kenal tidak sayang. Jadi mana yang lebih mendahului? Kenal atau sayang? Mana yang duluan? Kenal atau sayang? Gitu. Itu berlaku sepenuh-penuhnya dalam rangka menjalani hidup perkawinan. Karena apa? Anda menikah, kamu hari ini berada di sini semata-mata karena yakin tuh, bukan karena tahu. Yakin, insya Allah gitu, kalau Tuhan berkenan gitu. Wah, ini pasangan hidup saya. Bener atau enggak? Coba, kumaha engke tau? Gimana nanti? Dan itulah justru mengenal itu menjadi penting. Mengenal itu menjadi kunci. Sejauh mana? Pelan-pelan hari demi hari apakah saya semakin mengenali pasangan saya. Tadi malam itu saya video call dengan seorang yang karena di luar kota, yang mau menikah. Dia ragu-ragu dengan pasangannya. Romo, saya ragu-ragu apakah saya nanti bisa mendengarkan dia. Karena dia cara bicaranya seperti itu. Lalu mau diapakan? Tinggalin aja gitu. Nah, maka saya bertanya, ya sejauh mana kamu mengenal dia? Mengenal latar belakangnya, kenapa dia punya kebiasaan ngomong sekencang itu? Semuanya ini penting, saudara-saudara. Maka saya pesan, karena belum apa istilahnya, baru setengah jalan gitu. Coba kalau ketemu bicara tentang 3 hal, saya bilang. 3 hal itu apa? Yang pertama, sejauh mana kita mengenal kebiasaan kita sendiri. Kebiasaan, habit. Kan ada orang kalau diomongin kemana. Ada orang kalau apa-apa tersinggung. Itu kan kebiasaan. Kalau didiemin marah, kan ada. Ini bukan dari saya yang saya alami, saudara-saudara, karena saya kan tidak menikah. Tapi dari cerita yang mendengar, yang sampai pada saya, pasangan saya itu begini, pasangan saya itu begini, gitu loh. Kan gitu. Kebiasaan sejauh mana? Karena itu akan mempengaruhi Anda bagaimana berrelasi. Yang kedua, apa kira-kira? Pak Timbul kan udah veteran.
Kebiasaan. Yang kedua apa? Yang kedua kecenderungan. Gitu. Kecenderungan misalnya. Kalau listrik mati, apa yang terjadi? Gitu. Oh, dia panik dong kalau listrik mati gitu. Seperti dunia mau kiamat, padahal cuma listrik mati. Kenapa dia begitu? Pasti ada sebabnya. Atau kalau kami di jalan roh, kalau dia disalib, dia pasti ngejar yang menyalibnya. Itu kan kecenderungan, saudara-saudara. Ada apa? Kecenderungan itu datang dari mana? Sadar enggak kalau pasangan punya kecenderungan itu? Atau dirinya sendiri sadar enggak kalau saya punya kecenderungan itu? Gitu. Mengenal kecenderungan itu sangat-sangat penting. Kita nggak usah ngomong soal mengasihi dan menghormati ya. Kita ngomong soal yang ini aja dulu gitu. Lalu yang ketiga itu apa mau diistilahkan? Kalau orang hamil itu yang paling sering cerita orang hamil itu apa? Kalau orang hamil yang sering jadi cerita itu ngidam. Nah, coba ditanya, apakah Anda mengenali keinginan saya yang sekelas ngidam? Gitu. Kan laki-laki nggak ngidam. Tapi keinginan yang sekelas ngidam. Artinya apa? Nggak ada orang berani nawar terhadap orang yang ngidam toh. Nggak ada yang bisa nawar. Mau disuruh jalan kaki 100 kilo ya jalan kaki. Mau disuruh beli makanan yang nanti hanya dilihat ya dibelikan dan seterusnya. Jadi itu kerinduan yang paling dalam. Apakah kita kenal? Ada orang cenderung berkelahi terus, bahkan 25 tahun menikah. Kenapa? Pasangan tidak mengenal kerinduan yang paling dalam dari pasangannya, sehingga salah apa? Salah komentar terus. Jadi ngomong apa-apa salah. Rumusnya jadi serba salah gitu. Serba salah. Saya nggak tahu kenapa tapi apa-apa saya jadi salah. Karena nggak kenal itu ngidamnya apa pasangannya. Saudara-saudara. Itu cara kita untuk menerjemahkan apa yang dikatakan tadi dalam bacaan pertama. Kasihilah pasanganmu seperti dirimu sendiri. Gitu. Tentu saja ini bukan pekerjaan mudah, bahkan saya katakan ini proyek seumur hidup. Gitu. Seumur hidup. Maka di tengah-tengah orang yang seringkali cepat mengambil kesimpulan, pesan saya adalah apapun yang terjadi, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Orang yang cepat mengambil kesimpulan itu orang yang kerasukan. Kalau istilah saya gitu. Orang yang kerasukan. Kerasukan apa? Bukan setan. Tapi kerasukan emosi. Kerasukan emosi. Artinya dia dikuasai emosi. Entah emosinya itu kecewa, entah emosinya itu marah, entah emosinya itu takut, apa saja merasuk ke dalam dan membuat kita kehilangan kendali gitu. Mari kita hening sejenak.
Mari kita lanjut dengan perayaan perkawinan. Halaman 9, para saksi diminta mendampingi. Mempelai yang berbahagia, Ardian dan Ivana, kalian datang ke tempat ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudarimu seiman hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dalam sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Ini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gerejanya. Silakan. Ardian dan Ivana, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Sekarang silakan saling berhadapan dan berjabat tangan. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silahkan kalian saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Ardian, silakan. Saya, Vincentius Ardian Tania, memilih engkau, Gliseria Ivana, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Ivana. Saya, Gliseria Ivana, memilih engkau, Vincentius Ardian Tania, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur pada Allah. Semoga Tuhan berkati kedua cincin ini yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Ivana, terima cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ardian, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang silahkan mohon doa restu kepada orang tua.
Kau sebut namaku di dalam harapmu, Kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Semoga Tuhan memberkati kitab suci, salib patung, keluarga kudus, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup kalian, baik dalam suka maupun dalam duka. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, patung, keluarga kudus, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Mari kita lanjut dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita kenangkan anugerah istimewa dan cinta dari Allah yang telah menjadikan cinta kedua mempelai ini indah dan suci. Marilah kita mengarahkan segala harapan kita kepada Allah. Semoga Ardian dan Ivana
dan para pengikut Kristus yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana, Galilea melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu. Serta sebagai orang Katolik, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, Ardian dan Ivana, agar mereka menjadi sehati sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkau-lah yang telah memberkati mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan Ardian dan Ivana yang suci. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur keberlangsungannya sesuai dengan kebijaksanaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih setiamu ya Tuhan, secara mengagumkan Kau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami muji Engkau dengan bernyanyi. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sudah perjamuan, ia mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada para muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta muji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sabda Kristus telah melimpahi kita, mari kita kitungkan doanya. Damai Tuhan bersamamu.
Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Yang boleh menerima komuni mereka yang sudah dibaptis dan boleh menerima komuni pertama.
Saudara-saudari, marilah sekarang kita berdoa mohon berkat Allah untuk kedua mempelai ini. Semoga dengan murah hati Allah membantu mereka yang telah diberkaya olehnya dalam sakramen perkawinan ini. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citramu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hambamu ini yang pada hari ini dipersatukan oleh sakramen perkawinan. Semoga berkat-Mu yang berlimpah turun atas Glycera Ivana, mempelai perempuan ini, serta atas teman hidupnya Vincentius Ardiantania. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan berkaya gereja-Mu. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Engkau, dalam duka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa muji Engkau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenalannya dan akhirnya bersama-sama masuk dalam kerajaan surga. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sekarang silahkan ke Bunda Maria. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami tercinta, hari ini sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berat ini, kami mohon juga doa bersungguh, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala duka, suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Fructus ventris Iesus.
Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci hari ini. Bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah Yesus Tuhan, kasih-Mu yang terindah Engkau satukan berdua dalam kasih cinta. Semoga Kau bimbing kami, arungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan